Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi internet dan intranet. Ya, materi ini penting sekali untuk di bab 1 kita pelajari materi ini. Tidak lama waktunya ya, paling tidak sekitar 10 atau 15 menit. Baik, Bapak akan share materinya. Oke. Ini materi tentang konsep internet dan internet bab 1. Ini peta konsep internet dan intranet. Ini pengertian internet dan internet, ya. Jadi kalian harus memahami apa itu pengertian internet dan apa itu pengertian intranet. Kemudian perkembangan internet dan kegunaan internet. Jadi ini saja yang akan kalian pelajari di bab 1 ini. Kegunaan internet itu yaitu sarana informasinya apa, sarana komunikasi, dan lain sebagainya. Baik, Bapak akan jelaskan pengertian internet dan intranet. Perbedaannya hanya di hurufnya, internet dan intra. Intra itu adalah ya, itu lokal, ya bisa kita katakan jaringan lokal. Jadi internet singkatan dari interconnected network. Jadi yang menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia. Ya, itulah dinamakan internet. Kemudian jalur komunikasinya yang digunakan adalah TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat di luar, dengan orang-orang di seluruh dunia ini menggunakan jalur ini. Sebagai contoh, ini adalah skema dari internet. Nah, jadi kalian harus tahu ya, internet itu jaringan global luas, bisa mencakup ke seluruh dunia. Kalau intranet itu jaringan lokal, ya, jadi harus paham perbedaannya. Ini sebagai contoh seperti ini. Ini adalah misalnya USA, ya, ini negara atau server yang ada di Amerika, ini server di Eropa, ya. Kemudian Australia, ini jaringan internetnya. Yang menghubungkan antara server ini dengan server ini ada namanya internet atau jaringan secara global, ya, internet. Kemudian bagaimana kita masuk ke dalam internet ini agar kita bisa mengakses servernya di USA, ya, misalnya Facebook, ya, itu servernya, datanya itu servernya ada di Amerika, ya. Kemudian misalnya Friendster dan sebagainya ada di USA. Kita mau menghubungkan ke web, ya, salah satu web misalnya facebook.com, web itu disimpan di servernya Amerika ini. Kita harus mempunyai akses internet. Nah, pertama cara mengkoneksinya ya tentu kita harus punya modem, ya. Kemudian punya komputer atau bisa langsung menggunakan handphone itu bisa, ya. Tapi tetap ada namanya modem. Di handphone itu juga berfungsi sebagai modem. Selain itu punya jalur koneksi teleponnya, ya. Kalau nggak ada koneksi teleponnya ya tidak bisa, punya modem saja tapi tidak punya kuota internet yang tidak bisa. Kuota internet itu artinya adalah jaringan teleponnya untuk menuju ke internet ini. Nah, ini ya ini skema internet, namanya internet. Kemudian ini jaringan network lokal. Nah, ini lokal lab 1, lab 2, lab 3 terhubung. Lab kita bisa terhubung ke jaringan internet karena kita punya jalur seperti ini. Ini biasanya nama jalur telepon. Nah, ini ya, jalur telepon. Ini namanya skema internet. Ya, jadi harus paham ya antara internet dan intranet. Kemudian perbedaan dengan intranet. Intranet ini jaringan lokal. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini lokal ya. Seperti kita kalau ujian menggunakan komputer, ya, dulu pernah kita ujian di sekolah menggunakan komputer, itu jaringan lokal, tanpa perlu internet, tanpa perlu jaringan telepon. Jadi kita bisa berhubungan satu komputer dengan komputer lain. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ya, tidak perlu internet.
internet, server lokal ini komputer 1, workstation 1 ini komputer 1, komputer 2 bisa pakai WiFi ya, wireless laptop atau bisa pakai WiFi. Ini yang sering kita pakai untuk ujian di sekolah. Ini server ujiannya, ini komputer, ini handphone, atau misalnya ini adalah laptop. Kita bisa mengakses web ya, web ujian. Ya, jadi lokal ya, tanpa adanya internet gitu. Jaringan lokal. Nah, ini skema ya. Jadi harus paham ya, internet dan intranet. Kemudian berikutnya, alat bantu untuk internet dan intranet itu apa? Nah, ini jaringan komputer. Ya, tentu harus punya jaringan komputer untuk membuat sebuah internet. Jadi internet itu jaringan komputer LAN lokal, termasuk di dalamnya MAN itu Metropolitan Area Network, dan WAN Wide Area Network ya, itu namanya. Kemudian intranet itu berupa LAN Local Area Network. Jadi hanya LAN saja itu intranet. Area kerja, ini dunia internasional, cakupannya sangat jauh. Kemudian kalau intranet bersifat hanya lokal dalam satu perusahaan, organisasi, atau dalam sekolah, di sekolah saja. Jadi jaringannya tidak terhubung ke luar. Kemudian layanan, apa yang diberikan oleh internet sama dengan yang diberikan intranet. Bisa, di intranet bisa ada email, transfer file, diskusi, chatting, web, dan search engine, cari data sama dengan intranet. Namun itu tadi, kita email ini kalau intranet hanya bisa mengirim di antar satu organisasi saja, tidak bisa kita mengirim email mau ke luar negeri, tidak bisa ya. Kalau pakai internet kita bisa mengirim email ya, transfer file ini mengirim file ya, diskusi bisa ke seluruh orang yang ada di beda tempat, di beda negara ya. Kalau hanya intranet hanya untuk di sekolah saja atau di organisasi saja untuk melakukan chatting, transfer file, diskusi, dan sebagainya. Fasilitasnya hampir sama ya. Kemudian pengguna internet ya, masyarakat seluruh dunia. Ini penggunanya karyawan, hanya karyawan saja. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk internet apa? Perangkat komputer harus ada, jelas. Kemudian modem dan ada saluran telepon. Ya, kalau nggak ada saluran telepon nggak bisa kita ke internet. Saluran telepon bisa menggunakan HP juga bisa menggunakan kabel telepon bisa. Kemudian kalau intranet, seperangkat komputer, modem, hub, router. Nah, tidak perlu ada namanya di sini jaringan telepon, ya. Itu perbedaannya. Perangkat lunaknya, semua sistem operasi browser semua sama ya. Browser ini misalnya Mozilla, harus tahu ya. Sistem operasi itu apa? Misalnya Windows atau Linux itu sistem operasi. Kalau browser ini contohnya Mozilla, Firefox, Chrome, ya Google Chrome, Opera, dan sebagainya. Ya, harus tahu ya apa itu browser, apa itu sistem operasi. Aplikasi macam-macam ya, misalnya aplikasi untuk email itu aplikasi ya, untuk mengirim email atau chatting itu aplikasi. Koneksi akses ini cepat ya. Kalau intranet lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena dia hanya jaringan lokal saja, ngirim datanya lebih cepat. Ini bayangkan kalau kita mengirim email ya ke negara lain, itu prosesnya cukup jauh, jadi lama. Kalau kita ngirim email hanya dalam satu organisasi saja, dalam satu sekolah, itu lebih cepat. Protokol ini adalah namanya jalurnya, TCP/IP itu jalur. Sama. Perkembangan internet bisa dipelajari ya. Pertama kali internet itu dipakai oleh militer Amerika Serikat ya. Hanya untuk jaringan lokal saja, untuk bertukar data antar mereka ya. Seperti itu. Kemudian lama-lama berkembang digunakan oleh universitas dan sebagainya sampai berkembang di seluruh dunia.
Oke, nanti bisa dipelajari itu jaringan sejarahnya. Kelewat. Nah, ini ya. APJI, perlu kalian tahu, APJI itu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Seperti Telkom, itu APJI, masuk dalam APJI, asosiasi ya. Dan lain sebagainya. Ya, penyelenggara jasa internet Indonesia. Nah, 1995 Indonesia baru menikmati layanan internet secara komersial. Komersial berarti semua umum bisa menggunakan. Ya, 98 pengguna internet. Jadi sampai sekarang itu 2007 ya, mungkin serial 2020 sudah miliaran orang menggunakan internet. Jadi internet ini sangat bagus sekali jika kalian ingin memanfaatkan internet untuk menjual jasa secara online itu, maka seluruh dunia bisa melihat perusahaan kita, melihat barang produk yang kita tawarkan secara online itu seluruh dunia bisa melihat. Ya. Baik, berikutnya kegunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Nah, di sini Bapak kasih tahu ada e-education. E itu adalah elektronik. Education pendidikan secara elektronik. Elektronik itu berarti semuanya berbasis web. E-learning, pembelajaran berbasis elektronik. Contoh yang kita adalah yang sering kita gunakan itu adalah Google Class atau Classroom, itu e-learning, termasuk e-learning. E-commerce, perdagangan secara elektronik. E-laboratorium adalah laboratorium secara elektronik. Jadi laboratoriumnya kita bisa melihat laboratorium penelitian di sekolah lain atau di kampus lain. E-dictionary adalah perpustakaan secara elektronik. Nah, ya, kita bisa mencari buku secara elektronik, bisa mencari buku di kampus lain, itu bisa menggunakan e-dictionary. E-marketing, pemasaran secara elektronik. Jadi sekarang ini adalah E semua. E itu singkatan elektronik. Berikutnya, keuntungannya cara mendapatkan informasi dengan cepat. Tentu ya, sangat cepat kita mendapatkan informasi. Informasi apa saja yang mau diambil dari internet itu sangat banyak sekali. Ya, banyak sekali ya, bermanfaat. Cari yang bermanfaat. Tapi hati-hati ya, informasi ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kalian mencari yang untuk pendidikan, untuk pembelajaran, itu akan sangat banyak sekali. Gratis lagi di internet ya. Itu tadi. Negatifnya banyak. Hati-hati ya dengan hal yang negatif. Sekarang ini mencari sesuatu yang jelek itu banyak sekali di internet. Tapi yang baik itu lebih banyak lagi. Tergantung daripada kalian sendiri. Kemudian berikutnya, ini situs berita online ya, contoh berita okezone.com, berita online ya, harus tahu ya. Ilmu komputer ini termasuk e-learning ya. Ya, situs e-learning, belajar secara elektronik. Itu. Ilmukomputer.com. Jadi di sini kalau kalian mau belajar tentang komputer secara gratis, nah ini ilmukomputer.com. Jadi tinggal kalian saja mau belajar. Banyak sekali nih ilmunya di sini. Mau belajar tentang apa saja ada di sini. Ilmu komputer. Tapi ini dasar-dasarnya. Tapi dasar-dasarnya lumayan. Setelah dasarnya kalian bisa mengembangkan sendiri. Sarana komunikasi dengan biaya murah. Ya, bayangkan ya, kalau dulu kita harus menelpon ya, interlokal, lokal, mahal sekali. Sekarang kita bisa menelpon menggunakan WhatsApp, ya, Yahoo Messenger, MRC ini zaman dulu ya, aplikasi zaman dulu, banyak sekali. Nah, tentu harus mempunyai perangkat yang memadai, ada soundcard, speaker, video card, dan sebagainya. Jadi anak-anak semuanya sekarang ini gratis, ya, dipermudah. Apalagi sekarang sudah ada fasilitas gratis menggunakan akses internet ya dari provider-provider yang ada di Indonesia. Gratis kuota ya. Silakan diakses. Jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada halangan lagi untuk belajar. Berikutnya ya. Murah. Contoh dulu kalau kita mau ngirim surat harus lewat kantor pos. Sekarang tidak. Cukup menggunakan email langsung terkirim surat kita. Gratis lagi. Nah, contoh ini teleconference. Ya, zaman sekarang udah canggih. Nggak perlu lagi kita harus kuliah ke tempat yang jauh. Kita teleconference bisa. Dengan ada kasus corona ini ya kita bisa pembelajaran jarak jauh seperti ini.
ya. Membentuk kelompok diskusi atau bisnis. Ya, ini ya Facebook, kaskus.us. Ya, jadi harus tahu ya, ini banyak kelompok diskusi ya. Sekarang ini kelompok grup-grup banyak sekali, grup di WA banyak sekali. Berikutnya sarana promosi ya, tentu ya, kalau kalian punya produk, jualan produk secara online, untuk sarana promosi. Bisa juga sarana promosi untuk rumah makan ya, misalnya hotel, pariwisata dan sebagainya. Dan ini promosi seperti ini tinggal kita buat websitenya, kemudian kita tawarkan, kita share ke kita buat websitenya. Belanja online ya, sekarang kita bisa belanja di mana-mana ya, belanja online. Tinggal duduk saja di rumah, tak perlu kita kemana-mana lagi ketika belanja online. Mencari lowongan dan bekerja beasiswa, silakan dicari, ada banyak. Nah, ya, jadi kalian mau cari beasiswa, mau cari apa, ada banyak sekali. S2, mau S1, S2. Ya. Tapi ingat, kalau S1 dan S2, kalau mau cari beasiswa S1, S2, kalian harus punya satu bahasa, ya, yaitu bahasa Inggris wajib. Kalau mau mencari beasiswa S1 dan S2, wajib menguasai bahasa Inggris secara aktif. Jadi mulai sekarang belajar. Banyak sekali beasiswa ke luar negeri, kemanapun banyak. Tapi wajib menguasai bahasa Inggris. Dipelajari bahasa Inggris dari sekarang lah, kalau mau jadi orang hebat. Sarana hiburan, ya, tentu di sini ada bisa main game, ya, bisa MP3, mendownload musik, mendownload lagu-lagu dan lain sebagainya. Membaca komik, media, ya, permainan dan sebagainya. Itu sarana hiburan. Media pertukaran data, ini kalian harus tahu, mengirim data itu bisa melalui email, ya, newsgroup, ya, FTP file transfer protocol, jadi artinya mengirim file lewat internet. World Wide Web itu artinya ya itu tadi ya, website ya. World Wide Web itu adalah alamat web, istilahnya untuk bagian website ya, bukan alamat website ya. Nah, ini Friendster, newsgroup ya, sebelah kiri lah newsgroup, komunikasi dalam grup. Berikutnya, ini newsgroup ya. Newsgroup ini adalah grup berkomunikasi, Yahoo Group kalau dulu namanya ya. Jadi kita bisa membuat grup, misalnya diskusi tentang sepeda. Di situ ada banyak sekali. Grup bisa bergabung dengan grup IT, ada semua grup IT, membahas tentang IT semua. Grup tentang komputer ada, ya, seperti itu. Ini Yahoo Group, menggunakan Yahoo. Berikutnya adalah ya ini situs ini situs-situs berita ya. Ini situs-situs lowongan kerja. Berikutnya, oke. Ini harus kalian tahu apa itu alamat domain ya. Nama domain. AC itu kalau di belakangnya ac.id, AC itu akademi. Jadi ini kalau alamat website ada ac.id belakangnya, ini berarti alamat website resmi. Jadi harus tahu, nah, banyak sekarang informasi-informasi yang nggak jelas dari website ini, website ini. Lihat dulu ya, kalau informasinya awalannya adalah ac.id, ini pasti resmi. Tentang kampus ya, dari kampus akademi, misalnya IPB atau itb.ac.id, pengumumannya kita akses dari website ini, berarti ini resmi, tidak bisa dibohongi. ac.id ini tidak bisa dibuat oleh sembarang orang, harus ada izin membuat website yang di belakangnya ada ac.id, akademi ya. Tuh. Tapi kalau websitenya abal-abal, informasi tentang pendidikan, tapi dari alamat website yang nggak jelas, itu berarti tidak jelas. Gampang kok untuk melihat berita itu jelas atau tidak. Lihat saja ya. Yang berita itu sumbernya dari mana.
Kompas.com ini adalah nama domain perusahaan. .com ini perusahaan, ya. Kalau berita online ambil dari kompas.com itu berarti resmi dari perusahaan. Nah, .com ini bisa dibuat-buat sendiri, ya. Ada berita online yang nggak resmi ya nggak usah dibaca. Edu, belakangnya kalau ada pendidikan di Australia, di Amerika, edu ya pendidikan. Berarti ini resmi semua ya. Government, nah, Amerika government. Kalau ada berita dari website yang namanya gov, belakangnya gov berarti ini resmi ya. Kemudian GoID, kalau pemerintah Indonesia adalah go.id, go.id ya ini Dikbud go.id. Kalau informasi berasal dari go.id ya, dari website yang domainnya berasal go.id berarti itu resmi. Ya, ini tidak bisa dibuat oleh semua orang yang memiliki web atau website dengan alamat belakangnya go.id. Kemudian ID ini adalah menandakan Indonesia. Ya. Contoh, ini asi.id berarti Tarumanegara. Ini berarti asi ini akademi. Berarti ini adalah kampus, ya, nama kampus. JP itu berarti Jepang, SG Singapura dan seterusnya. UK MIL. Kalau di belakangnya ada MIL berarti militer. TNI.ad.mil militer. Itu ya. Tidak mungkin ada tni-ad.com, itu berarti informasi yang salah. Ya. Tapi kalau website yang benar itu tni-ad.mil militer. .net ini adalah jasa internet. Ya. ORG itu organisasi. Nah, ini organisasi semua orang bisa membuat ya. Berikutnya, oke, rangkuman internet apa? Singkatan interconnected network, jaringan secara global, internet jaringan secara lokal ya. Ini perkembangan internetnya, silakan dibaca sendiri. Manfaat internet sudah Bapak jelaskan tadi. Oke. Baik ya, Bapak kira itu saja materi tentang internet dan intranet. Ya, materi sederhana ya, singkat, tapi harus paham nah ya. Harus dibaca. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nah ya. Nah, itu tadi Bapak sudah jelaskan tentang materi tentang internet. Silakan dibaca ya. Nanti kalau kita ada ulangan ya, ya silakan didengar video Bapak ini. Terima kasih dari Bapak sekali lagi. Tetap semangat dalam belajar ya. Virus corona ada di mana-mana. Virus corona itu nyata ya, hati-hati. Ya, tetap pakai masker kemanapun kalian berada. Demikian didapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.